Oke guys, ketemu lagi di podcast Zona Satwa, podcast yang terus memperlihatkan kita atau memperkenalkan kita tentang satwa liar dan alam liar. Kali ini kita akan membahas tentang konservasi hutan kemuning, salah satu hutan tropis dataran rendah yang ada di Jawa Tengah. Nah, kita bareng sama ada namanya Mbak Dewi ya, Mbak Dewi dan Mas Denis. Monggo diperkenalkan ke teman-teman Zona Satwa. Dari mana dan siapa? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Denis Albihad dan ini rekan saya Mbak Tungga Dewi Hastomo Putri. Kami dari Lembaga Jawi Indonesia atau sering dikenal sebagai Javan Wildlife Institute. Jawi kan singkatan dari Javan Wildlife Institute itu. Nah, untuk kami sendiri sebenarnya bergerak di bidang konservasi, tidak melulu tentang satwa liar itu sendiri, tapi mungkin kaitannya dengan konservasi lingkungan juga kami memperhatikan hal-hal seperti itu. Nah, untuk kami sendiri sebenarnya kalau dibilang domisili, kami sebenarnya cukup luas. Jadi teman-teman yang ada di Jawa itu tidak hanya yang dari Jogja, cuman kami berkantor di Jogja di Mantri Ceron. Dan ya salah satu yang jadi unggulan kami saat ini adalah set dampingan kami di Kebuning di Temanggung seperti itu. Tapi kita nggak hanya, walaupun nama kami Javan Wildlife Institute, kami tidak hanya bekerja di Pulau Jawa, tapi kami juga meluaskan cakupan kerja kami hingga di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera saat ini seperti itu. Dan kegiatan dari Jawi ini apa aja, Mas? Kalau kami sendiri sebenarnya secara lembaga itu ada 3 divisi, Mas. Pertama itu ada divisi data science, ini Mbak Tungga ini kepala divisinya. Kemudian ada bisnis konservasi, kemudian ada media konservasi. Nah, untuk data science sendiri sebenarnya itu idenya itu kami itu menangkap keperluan dari banyak konservasionis itu bagaimana sih bisa memanfaatkan data-data konservasi itu. Karena sebenarnya ketika kita mau mengkampen sesuatu, pasti kita butuh buktinya seperti itu. Nah, saat ini tuh trennya itu bukti-bukti yang sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kami berangkat dari situ mencoba untuk menggali lah data-data apa yang bisa dimanfaatkan. Kan kalau sekarang di internet itu banyak data open source kaitannya biodiversity. Nah, kami coba memanfaatkan data itu untuk kami olah lebih lanjut. Dan itu kami terapkan di pekerjaan-pekerjaan kami seperti itu. Kemudian di bisnis konservasi itu kami mencoba membuat dua program seperti itu kaitannya dengan kopi konservasi. Ini kaosnya ini bersama teman-teman Suara Owa dan Katamata Roastery seperti itu. Terus yang kedua kaitannya dengan wildlife tourism. Nah, jadi prinsipnya adalah ketika kami berkegiatan dengan masyarakat, tidak hanya kami masuk di sana, kulonowon di sana, tapi masyarakat tidak mendapatkan dampak apapun. Kami mencoba untuk kira-kira dari produk yang ada di masyarakat itu apa sih yang bisa berkelanjutan. Nah, salah satu yang kami tangkap itu ya kaitannya dengan wisata yang sifatnya terbatas, wildlife tourism, dan kopi yang itu sustain. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menggarap satu lahan dan kemudian membranding satu kopi itu yang itu bernilai konservasi seperti itu. Nah, yang terakhir media. Nah, media memang mungkin cukup mainstream sih, Mas, sebenarnya, karena tantangan yang kami coba tangkap di sini adalah konservasi itu kan sering dieksklusifkan. Nah, sering kali di situ orang sering menganggap kecil konservasi itu sendiri ya. Mungkin sekarang juga lagi booming tentang bagaimana menganggap sawit sebagai tanaman kehutanan seperti itu. Padahal di sisi lain dampak dari situ konservasi yang kita lakukan itu cukup besar sekali kayak gitu. Upaya-upaya konservasi itu sangat besar sekali. Nah, kita mencoba untuk mengkampanyekan itu dengan topik yang kami coba bangun di tahun 2025 ini tentang keberlanjutan melalui kopi dan wisata satwa liar itu sendiri seperti itu. 3 hal itu sih, Mas, di kami. Kegiatan itu ya. Nah, Jawi ini sendiri, Mas ya, dia berdiri kapan? Kalau secara lembaga itu 2016, Mas. Cuman akhirnya karena sempat vakum, kemudian ya COVID ya, Mas, pandemi. Kemudian di tahun 2022 awal
kami mendaftarkan diri ke Kemenkumham dengan nama Lembaga Jawi Indonesia. Jadi sejak 2016 itu namanya Javan Wildlife Institute, kemudian dilegalkan melalui Kemenkumham itu di 2022 itu seperti itu. Prosesnya memang cukup panjang sih untuk benar-benar stabil di titik sekarang ini. Karena perjuangan perjuangan luar biasa. Nah, Mbak, kenapa kok tertarik nih masuk ke dunia konservasi atau bergabung dengan Lembaga Jawi ini tadi? Wah, sebenarnya kalau dari saya Mas, karena awalnya suka hewan ya Mas ya. Maksudnya kalau lihat hewan, lihat primata kayak itu kan lucu ya, kayak boneka, gemes kayak gibbon kayak gitu, gemes kayak makan nggak boleh tapi. Nah, terus mulai dari situ terus mempelajari hewannya, terus kan ya sedih ya kalau apa yang kita pelajari itu udah nggak ada lagi di alam. Nah, mulai dari situlah beranjak ke konservasi. Wah, kita nggak bisa nih kalau cuma mempelajari hewan tanpa menyebarkan apa yang kita sudah pelajari, dan mosok udah disebarkan aja sih. Kalau bisa ya harapannya ada suatu, kita bisa mempengaruhi sesuatu gitu, atau mempengaruhi persepsi masyarakat yang awalnya dia berburu sampai nggak berburu, atau bisa mempengaruhi kebijakan, bisa timbul suatu peraturan. Nah, mulai dari situ mulai tertarik nih ke konservasi, kayak nggak bisa kita cuma belajar ekologinya aja. Nah, terus ada ini Jawi, maksudnya sebelumnya tuh sukanya primata, tapi lebih rinci lagi sukanya ke kukang Jawa. Nah, terus kukang Jawa ada yang aktif di Jawa Barat, ada juga NGO yang aktif di Jawa Barat, tapi kan jauh ya. Nah, terus di Jawa Tengah ternyata ada Jawi yang dia fokus ke kukang Jawa yang emang liar gitu. Makanya terjunlah dan suka sampai sekarang. Kalau Mbak Dewi suka primata, saya suka mata uang, Mbak. Oh ya, itu saya juga butuh sih Mas. Saya juga suka itu. Mbak, sama Mas, visi misinya apa sih Lembaga Jawi ini tadi sebenarnya? Kalau visi sih sebenarnya kami pengen menjadi salah satu lembaga yang bisa dipercaya Mas, dengan basic ya sains tadi itu kayak gitu, dan akhirnya bagaimana sih kita mau menginklusifkan konservasi itu sendiri kayak gitu. Karena sebenarnya cukup simpel sih bagaimana untuk mengkampanyekan konservasi itu, tapi ternyata tantangan di luar sana itu ya seringkali kalau misal teman-teman menyampaikan itu tuh upaya-upaya konservasi itu hanya upaya-upaya untuk menutup suatu kerusakan ya, seperti itu. Jadi tidak ada dampak yang lestari, padahal kan kata kunci dari konservasi itu kan bagaimana kita melakukan sebuah upaya itu yang bijaksana untuk alam kayak gitu. Jadi ya kampanyenya itu Mas, visi misinya ke situ. Nah, jumlah anggotanya? Kami di lembaga. Di lembaga berapa? Kami alhamdulillah berdelapan Mas. Berdelapan. Wah, gitu. harus ganjil dong. Nambah. Biar kalau motoran bisa dua-dua. Iya sih ya. Benar. Nah, kalau teman-teman nih ada relawan yang mau gabung, itu bisa nggak? Atau udah nggak bisa? Kalau kami sebenarnya membuka kesempatan untuk magang Mas. Cuman tidak, paling dalam 1 tahun itu 1 sampai 2 kali. Kalau di tahun lalu di 2024 itu kami ada kesempatan magang untuk teman-teman dari mahasiswa kehutanan UGM seperti itu, yang sambil skripsian nih di Kemuning, di Temanggung kayak gitu. Kemudian kemarin tuh sempat juga ada rekanan kami kayak gitu dari Jerman ya, Tobi ya. Iya, Tobi Dreyer ya. Nah, itu sempat juga magang ke kami karena ya kalau dari Tobi itu hanya pengen menghabiskan waktu luang di Jogja itu ngapain kayak gitu. Ya udah ada kesempatan mungkin nggak gabung dengan kami kayak gitu, ya sebenarnya nggak masalah kayak gitu, karena kan di kami di 3 divisi itu kan cukup terbuka kayak gitu. Sebenarnya siapapun kalau misal punya program atau usulan atau hal yang menarik untuk kita kerjasamakan dan itu masih sifatnya volunteer sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Karena beberapa kali dari teman-teman di Universitas Muhammadiyah Malang gitu juga menghubungi kami, tapi kalau teman-teman masih belum ada gambaran seperti itu ya harus coba dibayangkan dulu kira-kira mau ngapain dulu di Jawi, karena waktu itu kita nggak buka volunteer atau relawan seperti itu. Jadi intinya 8 itu tim inti ya. Tim inti dan untuk penambahan relawan atau volunteer terbuka, ya, tapi udah dari awal harus jelas dulu mau ngapain. Karena prinsip kami harus ini sih Mas,
saling memberikan benefit sih kayak gitu. Jadi kalau misal sambil bisa skripsian atau penelitian yang lain, ayolah kayak gitu. Apapun bentuknya sih kayak gitu. Karena prinsip kami sebenarnya kan di Jawi ini kan juga ini Mas, pengen memberikan kesempatan untuk bekerja teman-teman fresh graduate gitu. Kebetulan tuh rata-rata dari kami itu fresh graduate terus gabung di Jawi itu kayak gitu. Jadi ya pengen memberi kesempatan itu juga kayak gitu. Nah, untuk base camp-nya ya di sini itu ya, base camp utamanya atau ada tersebar? Enggak. Base camp utamanya satu sih Mas di Gedong Giwa di Dan 8 tim ini ada di situ semua. Nah, satu staff ada di Kemuning Mas, di saya staff lapangan di Temanggung seperti itu. Nah, berarti Jawi ini concern di Kemuning ya saat ini? Saat ini concern. situ. Nah, apa sih yang dilakukan di Kemuning? Kalau di Kemuning sendiri itu yang kita create programnya itu kaitannya dengan kopi organik tadi itu, kopi konservasi, terus dengan wildlife tourism itu sendiri. Nah, sebenarnya turunan dari situ tuh salah satunya dari 2016-17 itu kita sudah melakukan pengamatan satwa liar dari situ, terutama dari sisi jenis-jenis burungnya seperti itu. Nah, dari situ sampai sekarang itu menjadi salah satu data series yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan, yaitu tadi bagaimana kita membranding kopi konservasi, kemudian bagaimana membranding wildlife tourism. Sebenarnya kita nggak cuma fokus di Kukang untuk pengamatan satwanya di siang hari atau terutama di pagi hari gitu. Kemarin juga sempat ketemu seperti elang bido, terus rangkong, julang atau rangkong gitu ya, ya? seperti itu julang emas kayak gitu. Jadi ya konsennya di situ sih. Dan terutama ini Mas, ada satu program yang menarik di 2024 itu kami mencoba untuk masuk ke masyarakat kaitannya dengan kopi pupuk ramah lingkungan seperti itu. Karena kami kan sering kerjasama sama teman-teman UGM nih Mas, gitu. Nah di situ tuh ada satu riset kalau ternyata di Kemuning itu ada potensi erosi kayak gitu. Nah sebenarnya salah satu yang bisa membantu itu tuh bagaimana melakukan pengolahan tanah dan air di sana seperti itu. Nah kami masuk dari pupuk organik itu sih kayak gitu. Nah, dari banyaknya hutan nih Mas ya di Pulau Jawa, kenapa kok milih Kemuning? Kenapa tuh? Kenapa? Karena bagus. Banyak kayak gitu. Gimana ya Mas? Karena Jujur kami agak bingung juga karena sebenarnya saya dan Tungga itu kan alumni kehutanan yang sama-sama skripsi atau melakukan penelitian akhir itu di hutan Kemuning Temanggung itu Mas, gitu. Jadi ya sebenarnya kami punya cukup ikatan batin dengan warga di sana, dengan desa di sana, dengan hutan di sana, karena ya berhasil menambahkan 3 huruf di belakang nama kami seperti itu kan, gelar Eshut kan seperti itu. Nah, kemudian kalau awal mula kenapa Jawi di sana itu sebenarnya melalui dosen kami, Bapak Muhammad Ali Imron, di mana beliau itu kan mendapat informasi kalau di sana itu ada kukang kayak gitu kan. Waktu itu tapi belum ada pembuktiannya. Ada nggak sih itu kukang nih kayak gitu. Akhirnya dulu itu Pak Imron sama Mas Wawan nggak? Iya, Mas Wawan Owa. Mas Wawan dari Suara Owa itu berkunjung ke sana dengan pintu pertama itu melalui pemburu Mas. Jadi pemburu yang akhirnya mengatakan kalau di situ tuh benar ada kukang gitu. Akhirnya dari situ riset sampai sekarang gitu. Dan akhirnya itu tadi tidak hanya riset, kami mencoba untuk ya marwahnya NGO atau Jawi ya berarti harus ada pemberdayaan masyarakat di sana seperti itu sih. Gitu. Pemburu insaf. Insaf. Akhirnya insaf sih Mas. Nah, Mas, tadi kan udah dijelasin ya satwa-satwa yang ada di sana. Apakah fokusnya juga ke satwa atau tanaman-tanaman endemik juga di sana difokuskan? Gimana Mbak Tungga kan? Data science. Fokusnya, oh iya. Fokusnya kalau sekarang baru satwa Mas. Baru satwa. Sama kalau pohon tuh ada juga tapi baru awal-awal. Terus karena yang tadi diceritain sama Mas Denis itu nama proyeknya Sustainable Beans ya. Jadi beans biar sustainable. Nah di situ kami mulai masuk ke tanahnya kayak gimana, terus serangganya kayak gimana. Tapi ya sejauh ini baru satwa sih Mas. Kita belum bisa bilang oh kita expert di anggrek gitu. Tanya cuma anggrek bulan. Tapi banyak anggrek di sana. banyak anggrek lokal potensi sana nih, ya? potensi Oke. kalau mau yang penelitian. Mungkin kedepannya ya. Gitu. Nah, tantangannya nih teman-teman dari Jawi ini tantangannya untuk merangkul atau merawat konservasi di hutan Kemuning itu apa sih? Pernah nggak sampai ke titik angel lagi? Pernah nggak sampai titik itu? Tiap hari. Enggak. Sebenarnya ya akhirnya
kita harus cukup bijaksana sih Mas, maksudnya dengan permasalahan yang kita hadapi dengan masyarakat kayak gitu, ataupun ya dengan sektor pemerintah yang itu dihadapkan dengan skop konservasi itu sendiri seperti itu. Dan kalau tantangan sebenarnya banyak Mas, apalagi bagaimana kita mencoba build awareness ya ke masyarakat itu tuh ya ngopo sih Mas kudu kayak gini kayak gitu, ngopo sih Mbak kudu kayak gini kayak gitu. Misal kayak yang di kopi ini Mas, kami kan mencoba untuk yuk kita coba sustain untuk kita pakai pupuk organik kemudian sampai petik merah lah seperti itu. Nah kalau warga di sana nggak usah petik merah, asalan aja sudah untung kan sekarang, karena sekarang itu sudah masih di harga 60 sampai 70 bahkan 80 masih ada per kilogram kayak gitu. Ya sudah cukup untung gitu. Panen sudah balik modal banget kayak gitu. Dan untuk menciptakan awareness itu kan yang sebenarnya jadi tantangan kita, karena akhirnya itu semua akan dihadapkan dengan tantangan iklim yang ada sekarang. Ya mungkin yang kemarin belum lama ini di Petung Kriono gitu, karena sebelum lama ini kami juga sempat membahas sama teman-teman di Relung, di Petung Kriono itu mungkin nggak di sana nanti itu ada pengelolaan agroforestry yang berkelanjutan seperti itu. Tapi ya memang alam berkata lain, ya akhirnya bencana itu datang duluan kayak gitu. Ya jangan sampai nanti di Kemuning itu ditatapkan dengan itu baru mungkin masyarakat sadar kayak gitu. Betul. Tapi itu di luar Kemuning juga hal-hal itu sering terjadi sih Mas kayak gitu. Dan itu hal lumrah ya. Hal lumrah sebenarnya gitu. Karena memang akhirnya dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi kan Mas. Kebutuhan ekonomi dari masyarakat itu sendiri, ketika memang kebutuhannya belum terpenuhi, ya mungkin alam jadi sasarannya nih kayak gitu untuk terus ekstraksi seperti itu, dieksploitasi kayak gitu. Dari semua yang sudah dilakukan nih sama teman-teman Jawi ini ya, harapannya ke depan itu apa sih, mau berkembang seperti apa sih Jawi ini tadi? Besar. Harapannya bisa apa yang sudah kita lakukan tuh nggak muspro ya, maksudnya kayak kalau data yang udah kita ambil juga harapannya bisa meningkatkan awareness ke teman-teman yang lain, bisa jadi fun fact buat teman-teman yang lain. Terus kalau syukur-syukur bisa mempengaruhi kebijakan gitu. Atau tadi yang udah dibilang sama Mas Denis, pemberdayaan masyarakat, masyarakatnya memang ini menjalankan ilmu yang sudah kita bagikan gitu. Terus di sana juga beralih ke organik ya harapannya. Kan siapa tahu nilai jualnya lebih tinggi kalau organik gitu. Betul. Nah terus ya itu sih. Karena kan gini ya, kalau kita udah ngurusin bersinggungan dengan masyarakat, bersinggungan dengan pemerintah, itu kan sebenarnya kita nggak punya gambaran ini selesai sampai kapan. Betul nggak? Betul nggak? Karena kita nggak tahu ya. Karena ini bisa selamanya juga gitu kan, bisa selamanya, karena sekali lagi urusan dengan masyarakat, urusan dengan pemerintah itu ya nggak semudah yang kita bayangkan, apalagi yang kita rawat adalah alam. Menyadarkan mereka itu ya kadang-kadang nyon ngapun dan nunggu ada kejadian dulu, dan kita nggak berharap itu kan. Iya betul. Dan sebenarnya ini juga Mas, karena kan kami berharap Kemuning itu kan sebenarnya sebagai pilot ya. Jadi di harapannya nanti itu ada Kemuning-Kemuning yang lain yang sebenarnya bisa kita approach dengan pendekatan yang kurang lebih sama kayak gitu. Karena kan pendekatan kita dari Jawi itu kan dengan kata kunci satu, biodiversity kayak gitu. Bagaimana dengan pengelolaan yang sudah ada, kopi, kemudian dengan tegakan yang dibiarkan begitu saja, itu sebenarnya juga biodiversity-nya ada, nilai ekonominya juga ada gitu. Harapan kami sih bisa meluaskan apa dampak dari Kemuning itu sendiri. Karena ketika kita berbicara tentang pengelolaan konservasi seperti itu ya, tadi ada istilah mungkin tentang daerah aliran sungai dan pembatas-pembatas alam lainnya seperti itu. Nah, sebenarnya fokus kita itu tidak hanya di skup administrasi desa atau dusun Kemuning itu saja, itu sebenarnya lebih luas dari situ, karena ngomongin biodiversity, lanskap kayak gitu. Dan mungkin sekarang kami punya ya sebenarnya masih gerakan yang akhirnya diinisiasi oleh banyak orang kayak gitu, terutama mungkin teman-teman dari Arupa seperti itu ya.
bagaimana melakukan konservasi atau perlindungan alam itu berbasis DAS kayak gitu kan. Di Kemuning itu menjadi salah satu cakupan dari DAS Bodri ya. DAS Bodri kayak gitu. Nah, kita coba untuk bidik nih. Mungkin nggak nanti kalau apa yang diterapkan di Kemuning itu bisa luas ke tempat-tempat yang lain kayak gitu. Mungkin Mas juga pernah main ke Wonosobo dengan kondisi yang sayurnya sudah sangat masif sekali kayak gitu. Nah, bayangannya apakah itu nanti bisa diterapkan seperti yang ada di Kemuning, kemudian ada misal diganti dengan kopinya, kemudian ada tegakan yang lainnya gitu. Nah, konsep-konsep agroforestry mungkin akan masuk di situ kayak gitu. Soalnya prosesnya panjang, Mas. Memang konservasi itu poinnya sabar. Sabar banget kayak gitu. Sabar dan semangat doa. Sabar banget kayak gitu. Nah, hutan Kemuning ini dari status konservasinya itu dia sudah masuk dalam zona apa nih statusnya? Enggak tahu saya. Zona ya. Kalau secara regulasi dia masuk areanya perhutani, Mas. Jadi dia sebenarnya hutan lindung kayak gitu. Cuman di dalam pengelolaan perhutani itu ada nama istilahnya itu hutan alam sekunder gitu. Jadi di Kemuning itu termasuk hutan alam sekunder itu, di mana memang tidak ada penanaman yang sangat intensif seperti itu ya, seperti mungkin di daerah Jawa Timur dengan jatinya, kemudian di pegunungan-pegunungan lainnya dengan pinusnya seperti itu. Nah, di sana cukup dengan hutan campur sebenarnya karena untuk melindungi konsepnya sebenarnya untuk melindungi mata air seperti itu. Makanya statusnya masih hutan alam sekunder. Dan sampai saat ini sebenarnya masih sama kayak gitu. Ketika dulu awal kita coba masuk sebenarnya kalau dari Jawi kan 2016. Kalau dari sisi perkenalan itu jauh sebelum itu 2014-13 itu sebenarnya kondisi masyarakatnya ya kalau dibilang dari ekonomi menengah ke bawah iya kayak gitu. Cuman akhirnya kalau maksudnya dampak dari Jawi sendiri itu sebenarnya saat ini masih belum kerasa, Mas. Itu belum begitu nampol lah kayak gitu, masih belum kerasa untuk masyarakat. Tetapi apa yang kami rasakan dengan masyarakat itu mulai sadar tentang lingkungan itu sendiri. Seperti yang kami lakukan di 2024 kemarin itu, masyarakat itu ketika ditanya kenapa nggak mau beralih ke pupuk organik kayak gitu. Jawabannya bingung, walaupun sering kalau pelatihan dari dinas ataupun dari rekan-rekan lainnya itu sering kayak gitu. Cuman akhirnya bingung kayak gitu. Kenapa bingungnya? Pendampingannya kurang kayak gitu. Nah, kalau ditanya mau nggak? Mau kayak gitu, karena mereka sudah merasakan mata air yang ada di Kemuning itu tuh sudah nggak ada. Dan dia itu cari dari desa lainnya. Dan jaraknya itu ada kalau 5 kilo ada 5 kilo. Lebih ya? Nggak bisa jalan. Ya bisa sih sehari. Pokoknya susah. Udah nggak ada itu berarti kan dulunya ada. Gitu, sempat masyarakat itu dulu tuh menggunakan sumber mata air itu ya dari desanya sendiri gitu. Sampai akhirnya sekarang harus mengambil ke desa lain gitu. Nah, sebenarnya konsen-konsen itu sebenarnya masyarakat sudah mulai merasakan ini dengan adanya Jawi itu sejalan kayak gitu, sejalan. Nah, tapi memang itu tadi ada kontraproduktif dengan apa yang dibutuhkan masyarakat secara ekonomi, dan kemudian alam itu juga harus dijaga. Nah, kami mencoba untuk istilahnya biar gap ini semakin kecil itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, kita mencoba untuk ya sudah kita coba yuk masuk dengan satu program dengan yang namanya Sustainability itu kayak gitu. Harapannya sih nanti masyarakat lebih lebih bijaksana ketika oh ya akhirnya secara produktivitas atau secara ekonomi sedikit, tapi secara kelestarian lingkungan itu baik. Karena ya harapan kami apa yang dirasakan masyarakat sekarang itu masih dirasakan oleh keturunan mereka nanti seperti itu. Dan tentu saja Jawi tidak ingin di situ terus gitu. Kami ingin lepas sebenarnya gitu. Karena kalau salah satu yang kami coba tangkap itu dari NGO itu ya, kalau masyarakat mau mandiri ya itu yang jadi poin. Iya, itu yang diharapkan kayak gitu, berdikari itu gitu sih, Mas. Iya. Nah, Mas Denis sama Mbak Dewi. Ini kan tadi kita udah jenengan tadi udah menyampaikan bahwa di sana itu bukan hanya masalah hewan, satwa dan sebagainya. Tapi kalau aku mau lebih spesifik nih, dari semua hewan yang ada di sana itu Jawi lebih concern ke hewan apa, satwa apa? Kalau concern sebenarnya kami mencoba untuk brandingnya itu dengan kokang, Mas. Karena kan
kukang yang endemik ya, kukang Jawa terutama itu kan endemik untuk di Jawa itu sendiri ya gitu. Akhirnya kita coba masuk melalui kukang dan kemudian yang memperluas skup konservasi itu melalui kukang itu sendiri kayak gitu. Karena salah satu apa yang kami pelajari di kuliah, di bangku perkuliahan itu bagaimana kita harus bisa melihat flag spesies suatu kawasan, yaitu mau dijadikan satu branding atau satu tujuan utama untuk konservasi itu apa gitu. Karena itu penting untuk menentukan ketika nanti ternyata jenis itu tidak seksi, ya maka grant tidak akan ke situ gitu. Melalui kukang yang dia endemik, kemudian dia ada berapa individu ada berapa jenis yang ada di Indonesia? 7. Ada 7. Salah satunya di Pulau Jawa gitu ya. Itu jadi salah satu yang unik kayak gitu Mas, kayak gitu, dan kita berangkat melalui situ. Walaupun di Jawa Barat ada, di Jawa Timur kayaknya ada tapi belum terdeteksi ya. Belum. Kayak gitu. Jadi memang kukang itu ada 7 jenis. Dan di Jawa ada satu jenis ini tadi ya. Dan di Kemuning. Salah satunya di Kemuning. Dan populasi kukang di sana kedata nggak? Alhamdulillah kedata ya. Betul. Ada 19. Berdasarkan kemarin survei kami tahun 2024. Hanya 19. Itu pun dengan cakupan area kerja kami kan akhirnya kami batasi karena desa Kemuning itu tadi ya Mas. Itu sekitar 400-an hektar. Itu ya ada 11 individu. Hanya 19 tadi itu. Dari berapa luas hutan itu? Itu 400 hektar itu hanya 19. Iya. Wow, berarti itu masuk angka merah sebenarnya ya. Iya. Kenapa bisa hanya tinggal segitu tuh, faktornya apa? Apakah pemburu liar? Kalau kukang Jawa sendiri tuh ada namanya ini Mas, IUCN. Dia itu yang memberikan ngasih kategori apakah satwa ini tuh dia terancam atau enggak. Nah, kukang Jawa itu masuknya terancam secara kritis atau istilahnya critically endangered. Nah, kenapa kok bisa dikategorikan seperti itu? Itu karena yang pertama emang habitatnya udah hilang. Nah, habitatnya hilang kan berarti kayak dia nggak bisa makan, maksudnya makanannya juga udah hilang. Terus kan dia tuh satwa arboreal ya, maksudnya yang dia harus ada di pohon gitu. Nah, tempat hidupnya wes hilang gitu, pohonnya hilang ya berarti dia udah nggak bisa bertahan hidup lagi toh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ternyata dia tuh diperlukan dalam santet-santetan. Ilmu gaib Mas. Ritual. Dia sudah pakai ritual ya. Ritual-ritual dulu tuh ritualnya kalau ada yang kayak ayam cemani gitu. Dia tuh butuh si kukang Jawa ini apanya kayak gitu. Makanya banyak yang diburu gitu. Nah, terus kan nanti kalau Masnya googling kan si kukang Jawa itu sangat lucu ya, makanya banyak yang buat ini pelihara aja gitu, kita pelihara. Nah, kalau udah dipelihara dia tuh dipotong taringnya, giginya dipotong ya wis. Toh kalau orang giginya dipotong aja kalau nggak dikasih bius kan juga sakit banget ya, bisa infeksi dan segala macam, makanya matilah dia. Kayak banyak faktor. Jadi faktornya banyak banget ya yang menyebabkan dia akhirnya masuk status kritis. Kritis. Tapi yang utama ya itu sih Mas, kehilangan habitat sama perburuan. Terus cara menanganinya tadi itu ya, Jawi masuk dengan menyadarkan masyarakat. Pemburu masih banyak nggak sih di situ? Kalau dikatakan ada, cuman akhirnya mereka lebih banyak berburu jenis-jenis burung. Kayak gitu. Ya beberapa kali kami ketemu sih kayak gitu. Dan beberapa kali juga warga yang akhirnya kita ajak, maksudnya jadi salah satu champion di sana gitu ya, sering diceng-cengin lah istilahnya, dimusuhin. Alah yo biyen berburu, saya kira berburu kok malah kayak ngalang-ngalangi kayak gitu-gitu. Ya akhirnya dinamika terjadi sih Mas kayak gitu. Nah, dari 19 itu jantan betinanya kedeteksi nggak? Waduh, belum ya. Belum ya? Iya, karena tapi bisa dibedain. Harus dipegang. Harus dipegang. Tapi bedainnya secara fisik? Iya, harus dipegang terus ya. Dilihat kelaminnya. Nah, terus cara dia reproduksi itu gimana? Dia tuh mamalia Mas, jadi ya tidak bertelur ya, dia punya anak. Nah, terus siklus kelahirannya itu, siklus mengandungnya 6 bulan. Nah, terus habis itu si anaknya itu dia akan dependen sama induknya sampai kira-kira umur 7 minggu. Nah, baru habis 7 minggu tuh dia bisa jalan-jalan sendiri gitu. Nah, setelah itu dia bisa punya anak lagi kira-kira 16 minggu setelah itu. Nah, dia dewasanya tuh agak ini Mas, baru bisa dikatakan dewasa ketika selepas dari 1 tahun.
Selepas dari 1 tahun. Selepas jadi 1 tahun. Jadi ya emang apa ya, maksudnya dianya udah banyak diburu sama kehilangan habitat dan agak lama gitu. Iya, Dia lambat mengandungnya kan lah 6 ya. bulan toh. Lumayan lama, dan habis itu anaknya juga nggak bisa hidup sendiri tanpa ibunya, jadi emang Lah makanan utamanya apa sih kukang ini? getah mas. Getah. Iya. Getah. Kayak Getah apa? getah beda-beda, tergantung. Kalau yang di Jawa Barat itu dia banyak makan getah akasia Oke. duren. Nah kalau yang di Jawa Tengah itu dia banyak makan getah antap yang di Kemuning itu antap namanya, nama lokalnya. Nama ininya kalau nggak salah sterkulea. Oh, dia jilat-jilat gitu Iya, ya? jilat-jilat gitu. Jadi nggak gitu. Iya, dia Dengan mungkin menjilat-menjilat melukai gitu. si pohon dulu gitu Iya ya. betul, dilukai dicakar, dulu oke. sampai nanti getahnya keluar, baru dia nanti makan getahnya. Nah, predatornya di sana itu apa? Banyak. Kalau secara ini ya, kalau dari Manusia. bukan dari hewan, dari hewan. Iya, kalau dari hewan ada elang bisa jadi predator. Terus kalau yang di Kemuning ya Mas, yang kami tahu itu ular juga bisa. Oke. Terus ya itu sih. Tapi kalau secara umum tuh kukang Jawa pernah dimakan sama orangutan, itu ada kasusnya. Tapi kayak bukan kukang Jawa, berarti kukang yang di Kalimantan. Ya. Tapi kalau yang di kukang Jawa juga, kalau dia di daerah pertanian bisa kena serangan anjing. Oke. Dan penyakitnya, Mbak Dewi. Wih, penyakit kukang. Penyakit kukang itu apa sih yang umumnya menyerang mereka itu apa? Kesetrum. Hah? Kesetrum. Bisa Iya, juga dia ya? bisa kesetrum. Oke. Karena kan tadi Mas yang kehilangan habitat tuh, berarti Oke. habitatnya terfragmentasi kan. Nah ini teman-teman IAR nih banyak banget yang kedapatan kasus kayak gini gitu. Karena dia kan, jadi kalau kukang udah dewasa, itu kalau dia antar betina dia nggak bisa di dalam satu rumah atau home range yang sama, dia harus pindah. Nah pindahnya kalau dia nggak dapat habitat yang emang bagus kan, berarti dia harus mencar agak jauh kan. Nah mencar agak jauh ada jalan nih pecarannya, karena dia nggak bisa jalan di tanah. Iya. Ya akhirnya dia jalan di Kabel. kabel listrik. Nah di situ yang sering kena kesengatnya. Dan cukup banyak kasusnya. Ya lumayan. Oh, tapi kalau penyakitnya, Mbak Dewi, penyakitnya misalnya kayak mungkin flu kah atau mungkin penyakit-penyakit umum itu Kalau apa sih yang sering menyerang mereka itu? Yang di alam liar tuh kalau sepengetahuan saya tuh sedikit ya Mas. Jarang ya Oh malahan. jarang, karena kita jarang, kalau setahu saya ya jarang ada penelitian bagi penyakit kukang yang di alam tuh masih sedikit Oke. gitu. Tapi kalau yang di kukang yang hasil sitaan gitu biasanya dia bisa kena ini giginya. Jadi kalau dia kukang yang dipelihara itu biasanya dia dikasih makan buah. Oke. Yang mana jatuhnya sama kayak kalau kita makan permen kebanyakan terus giginya bolong, Oke. terus mempengaruhi syaraf yang lain, kayak gitu tuh sering banget di kukang. Atau yang ginjalnya kenapa, Oke. atau kayak gitu. Berarti malah penyakit aneh-aneh itu banyak ketika sudah ditangani manusia. Iya Nah, betul. Seperti manusianya Malah. sendiri Mas. Diabetes. Lah, Iya. kalau usianya Mbak Dewi, usia kukang itu sebenarnya usia nyun ngapunten ya, mati tuanya. Iya. Mati tuanya itu sebenarnya sampai umur berapa sih? 20 tahunan Mas dari Cukup yang cukup saya tahu. tua ya. 20 Pernah nggak tahun. terdata di usia itu? Sekarang kami yang di teman-teman yang di Jawa Barat itu baru ada penelitian jangka panjang ya. Oke, heeh. Sekarang udah berjalan kurang lebih 10 tahun, jadi ya harapannya bisa tahu sih. Tapi kalau dari sumber-sumber teman-teman yang lain tuh bilang bisa sampai 20 Sampai 20 tahun. Jantan betina sama Iya, aja. jantan betina sama. Oke, oke. Nah, dari jumlah nih ya, Mbak Dewi. Kan ini tadi di Kemuning kan ada 19. Nah, jumlah terbesar kukang itu di Indonesia di area mana? Banyakan di Jawa Barat sih Mas. Jawa Barat? Iya, di sana Di ada. daerah mana itu? Oh, kalau daerahnya Menyebar? lumayan tersebar Oh. Mas. Ada yang di Halimun Salak ada. Nah, teman-teman LFP di Garut juga ada. Berganti. Terus Dan bedanya jenis-jenis dari Jawa Barat atau mungkin Sama sih Mas kemudian. sama, secara fisik sama. oh, secara fisik ininya. Oh ya anunya ya. Pola Oh, beda ya? pola ininya
kan kukang tuh di mata ada kayak kacamata gitu loh, pola garpu. Nah kalau yang di kukang Jawa tuh dia lebih coklat, terus badannya juga coklat keabu-abuan. Terus dia tuh jadi kukang-kukang ini punya ukuran tubuh. Kalau yang si kukang Jawa ini kurang lebih 1 kilo, medium lah ya. Small to medium dibandingkan kukang yang lain. Oke, berarti secara fisik bisa dilihat dari tadi ya, kantung mata gitu ya. Iya. Kurang tidur kali. Kayak saya. Dia hewan malam, bangunnya malam hari tidur siang ya. Mungkin.